Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Ayahro dengan NIM 206151084 kelas TPI 2C. Di sini saya akan mengulas karya sastra embryonal dan penciptanya, serta akan menceritakan salah satu karya sastra di masa embryonal. Apa saja sih karya sastra pada masa embryonal dan siapa saja penciptanya? Langsung saja, yang pertama ada sastra Melayu Tionghoa. Ada Tio Chin Puin dengan karyanya Osi yang terbit pada tahun 1903. Kemudian ada Kui Peng Liang dengan karyanya Le Von Kui yang terbit pada tahun 1903. Kui Tek Huai dengan novel drama di Book Van Diguel pada tahun 1920-an. Be Ho Ting dengan karyanya Ni Hoi Keng Kapiten Tionghoa di Betawi dalam tahun 1740 yang terbit pada tahun 1912, lalu diterjemahkan oleh Lim Kuan Hian. Kemudian yang terakhir di sastra Melayu Tionghoa ada Lim Kim Hock dengan karyanya Cerita Seti Akbari di tahun 1884 dan Graf de Monte Cristo di tahun 1894. Yang kedua, bacaan liar, ada Sultan Syahrir dengan karyanya Pergerakan Sekerja yang terbit pada tahun 1933, Maiso dengan karyanya Hikarat Kadirun, dan Marco Kartodikromo dengan karyanya Mata Gelap terbit tahun 1914, dan Student Hijau yang terbit pada tahun 1918. Yang ketiga ada sastra Quran, ada F.H. Wigers dengan karyanya Cerita Nyai Isah yang terbit pada tahun 1904, H. Kommer dengan karyanya Cerita Nyipaina yang terbit pada tahun 1900, F. Pangemanan dengan karyanya Cerita Rosiana terbit pada tahun 1900, dan ada R.M. Tirto Adi Surjo dengan karyanya Gerakan Bangsa Cina yang terbit pada tahun 1904. Yang keempat ada Machiavelli ke Politis Etis, yakni ada Multatulis atau Douwe Dekker dengan karyanya Machiavelli, kemudian oleh Habib Jasmin diterjemahkan. Itulah sedikit ulasan karya sastra masa embryonal dan penciptanya. Selanjutnya, di sini saya akan menceritakan salah satu karya sastra embryonal pada masa Melayu Tionghoa, karya sastra milik P. Hotnik yang diterjemahkan oleh Lim Kuan Hian dengan judul Ni Hokong Kapiten Tionghoa di Betawi dalam tahun 1740. Karya sastra ini menggambarkan peristiwa pembunuhan orang Cina pada tahun 1740. Pertama, sejarah pemberontakan pada tahun 1740 disinyalir karena kompeni mulai mencampuri hak istimewa orang Cina yang menjadi denyut nadi perdagangan di Batavia. Ditambah kondisi saat itu banyak pabrik gula yang merugi dan laju imigran yang datang semakin tinggi. Alhasil banyak di antara mereka yang tak memiliki pekerjaan sehingga berbuat kriminal. Tak mau hal itu berlangsung lama, Belanda ambil sikap untuk menyerukan agar seluruh orang Cina tanpa terkecuali segera mengurus izin tinggal. Jikalau kedapatan tak memiliki, maka siap-siap Belanda akan menangkap, lalu dikirim ke Sri Lanka ataupun Afrika Selatan. Sayangnya, kabar angin yang hadir menyebutkan jikalau orang yang ditangkap ternyata dibunuh dengan cara membuang mereka ke laut pada tengah perjalanan. Oleh sebab itu, gelora pemberontakan kemudian menguat. Pos-pos penjagaan VOC maupun pabrik gula diserang orang Cina. Beberapa hari kemudian, kompeni menyerang balik dan meletuslah pembantaian 10.000 etnis Cina. Kemudian, Ni Hokong dijadikan sebagai kambing hitam.
di mana kesempatan Belanda untuk cuci tangan atas pembantaian massal ialah dengan mengkambing hitamkan di Hong Kong. Company beralasan karena di Hong Kong sebagai kepala suku Cina di Batavia, sehingga di Hong Kong pasti tahu apa yang terjadi di kalangan warganya. Jangankan soal konspirasi jahat, perihal siapa warga Cina yang belum bayar pajak, harusnya sang kapitan sudah membereskan. Kondisi itu diperkuat fakta bahwa pada hari-hari menjelang pemberontakan, para pemberontak menjadikan wilayah perkebunan milik sang kapitan sebagai pusat penyusunan strategi pemberontakan. Berdasarkan itu, jalan Belanda cuci tangan semakin paripurna. Maka gampang saja orang menduga bahwa si penyerang pasti mendapatkan dukungan atau bantuan dari bangsanya dalam kota Batavia. Cerita ini tertulis pada halaman 15. Sistem peradilan di Batavia. Tingkat kepercayaan warga Batavia kepada sistem peradilan yang dijalankan company cukup rendah. Aturan semaunya, pemeriksaan semaunya, serta hukuman semaunya menjadi alasan rendahnya kepercayaan masyarakat. Borok peradilan itu pun hadir saat menghukum Ni Hong Kong. Kemudian Ni Hong Kong diasingkan ke Ambon setelah melewati serangkaian peradilan selama beberapa tahun, mati-matian menolak keterlibatan dirinya atas pemberontakan 1740. Akhirnya Ni Hong Kong pada tanggal 22 Mei 1744 dijatuhkan hukuman dibuang ke Sri Lanka. Meski begitu, Ni Hong Kong kemudian mengajukan permohonan untuk mengganti hukuman dibuang ke Sri Lanka menjadi ke Ambon saja. Permohonan dikabulkan. Pada tanggal 12 Februari 1746, dirinya dan keluarganya diberangkatkan ke Ambon. Sebelumnya, harga Ni Hong Kong pun dikembalikan oleh Belanda, namun sudah berkurang sebanyak 16.000 ril karena biaya peradilan dibebankan kepada tertuduh. Buat Ni Hong Kong boleh dibuang ke Ambon. Di Ambon bukanlah salah satu tempat pembuangan yang terlalu jelek. Ia datang ke sana juga tidak dengan keadaan miskin. Ini tertulis di halaman 90. Ni Hong Kong berada di Ambon tak lama. Pada tanggal 25 Desember 1746, dirinya menutup usia. Selebihnya, lewat sosok Ni Hong Kong, orang-orang dapat memahami betapa kejinya dan liciknya company Jepang pada zaman dulu. Tambah lagi karena mereka syarat dengan nepotisme, rangkap jabatan, intrik politik, dan satu-satunya yang ada di pikiran mereka hanya terkait cara menggandakan keuntungan. Itulah sedikit cuplikan cerita Ni Hong Kong Kapitian Tionghoa di Betawi dalam tahun 1740, karya B. Hoting, yang diterjemahkan oleh Lim Kuen Hian. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.